Kisah keluarga Nabi, Sofia binti Huyai. Keistimewaan Sofia. Ummul Mukminin Sofia binti Huyai bin Akhtab bin Sa'yah berasal dari Lawi bin Israel atau Nabi Yakub bin Ishak bin Ibrahim alaihi salam. Ini adalah salah satu keutamaan Sofia radhiyallahu anha, yaitu memiliki nasab yang begitu mulia. Kehadiran Sofia sebagai Ummul Mukminin pernah menimbulkan kecemburuan bagi istri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang lain. Sofia pernah mendengar berita bahwa Hafsah, salah satu istri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, menyebutnya, dia itu anak seorang Yahudi. Meskipun benar adanya, tetapi sungguh perkataan Hafsah mengiris hatinya. Sofia merasa sedih dan ia pun menangis. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam masuk ke rumahnya, ia masih menangis. Lalu Rasulullah bertanya, "Apa yang membuatmu menangis, wahai Sofia?" Hafsah mengatakan bahwa aku adalah anak Yahudi. Lalu Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam menghibur Sofia. "Sesungguhnya engkau adalah keturunan Nabi, pamanmu juga Nabi, dan sekarang suami juga Nabi." Mendengar perkataan Rasulullah, hati Sofia kembali tenang. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menemui Hafsah dan berkata, "Takutlah kepada Allah, wahai Hafsah." Suatu ketika Aisyah juga pernah menyebut Sofia di depan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa ia adalah wanita yang bertubuh pendek. Rasulullah menegur Aisyah atas tindakannya. "Cukuplah bagimu untuk mengetahui kekurangan Sofia dengan keadaannya yang begini dan begini. Sesungguhnya engkau telah mengucapkan suatu perkataan yang jika dicampur dengan air laut, maka itu akan mempengaruhinya." Maafkan saya, wahai Rasulullah. Ini adalah pelajaran berharga bagi kita. Kita harus tahu bahwa kecemburuan merupakan tabiat pembawaan wanita yang tidak mungkin lepas sama sekali darinya. Namun, kisah tadi adalah gambaran kecil tentang kecemburuan para Ummul Mukminin. Selebihnya mereka hidup berdampingan dengan rukun dan penuh keberkahan. Menjadi orang yang baru masuk Islam membuat Sofia berusaha keras menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mengejar ketertinggalannya. Ia dikenal sebagai orang yang memiliki mata yang sering menangis karena kuatnya ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebenarnya ia sangat berharap memeluk Islam sejak awal kemunculannya agar dapat menggunakan setiap detik dari usianya untuk menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kedekatannya dengan Rasulullah mendorongnya untuk banyak belajar ilmu dan amalan yang berguna untuk menguatkan pemahaman agama. Ia sangat tekun menghafal sebagian besar ayat-ayat Al-Quran dan meriwayatkan sunnah-sunnah Nabi Muhammad SAW kepada wanita-wanita yang ada di sekitarnya. Sofia adalah wanita yang memiliki kedudukan tinggi di hati Nabi Muhammad SAW. Ada suatu peristiwa yang menunjukkan hal itu, sekaligus menjelaskan besarnya kasih sayang beliau kepada umatnya. Saat itu ketika Rasulullah sedang i'tikaf, Sofia menemui beliau di malam hari. Ia berbincang sejenak dengan beliau lalu berdiri untuk kembali ke rumah. Rasulullah SAW pun ikut berdiri untuk mengantarkan Sofia. Rumah Sofia terletak di dekat Usamah bin Zaid. Tiba-tiba ada dua Ansor yang lewat. Keduanya memandang Nabi sesaat. Ketika melihat Rasulullah, mereka tampak terburu-buru. Lalu Rasulullah SAW berkata, "Tunggu sebentar, dia ini adalah Sofia binti Huyai." Subhanallah, wahai Rasulullah. "Sesungguhnya setan berjalan mengikuti manusia untuk menggodanya seperti aliran darah. Aku khawatir dia telah meletakkan suatu prasangka di dalam hatimu." Kejadian tadi secara tidak langsung memberitahukan kepada kita bahwa jika seseorang melakukan sesuatu yang terlihat mungkar, meskipun hakikatnya benar tapi tidak tampak, maka ia harus menjelaskan kondisi dirinya untuk menghindari prasangka buruk. Sebab sebagian besar prasangka buruk datangnya dari setan, maka manusia harus selalu waspada terhadap godaan setan, karena ia selalu mengikuti manusia seperti aliran darah. Sofia radhiyallahu anha adalah seorang yang memiliki hati yang bersih dan jiwa yang jernih.
Ia selalu berkata jujur dan tidak pernah mengada-ada. Hatinya sangat tulus. Ia mencintai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan sepenuh hati. Inilah yang membuat Sofia memiliki keistimewaan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri mengakui ketulusan dan kejujurannya. Pada waktu itu Rasulullah jatuh sakit, yang kemudian mengantarkan pada ajalnya. Istri-istri Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam berada di dekat beliau, termasuk juga Sofia. Lalu Sofia berkata, "Wahai Nabi, sesungguhnya aku lebih senang jika penyakit yang dideritamu itu pindah ke tubuhku." Mendengar perkataan Sofia tadi, istri-istri Nabi yang lain saling melirik, lalu pandangannya mengarah ke Sofia, menandakan seolah tak percaya dengan ucapan Sofia yang dikira terlalu berlebihan. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, "Demi Allah, ia telah berkata jujur kepadaku." Ini merupakan salah satu keistimewaan Sofia radhiyallahu anha. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sampai memberikan kesaksian bahwa Sofia telah berkata jujur, bahkan mendahuluinya dengan mengucapkan sumpah atas nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam meninggal dunia, Sofia radhiyallahu anha tetap memegang komitmen untuk menjadi istri beliau yang baik, sehingga ia terus beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dirinya senantiasa berada dalam ketakwaan. Demikian kisah tentang Sofia radhiyallahu anha. Hikmah yang bisa diambil dari kisah tadi antara lain, pertama, bahwa Sofia binti Huyai memiliki nasab yang mulia. Ia adalah keturunan Nabi dan ia adalah istri Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kedua, bahwa kecemburuan adalah salah satu tabiat wanita, maka hendaknya kita bisa saling menjaga dan mengelola perasaan. Ketiga, kita dapat meneladani sifat Sofia yang rajin dan taat beribadah. Keempat, kita dapat meneladani ketulusan dan kejujuran Sofia radhiyallahu anha. Wallahu a'lam bishawab.